ya, nanti saya jelasin ulang. Nanti kalau ada tambahan saya ituin apa saya jelasin lagi. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang fluida. Ya, jadi fluida atau dalam bahasa Inggris itu fluid. Ya, F L U I D atau fluid. Nah, fluida itu apa? Fluida ya artinya itu adalah aliran. Ya, atau sesuatu zat yang dapat mengalir. Ini udah muncul ya? Layar saya udah muncul ya? Sudah? Udah, Pak. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, fluida itu artinya aliran. Jadi adalah suatu zat yang dapat mengalir. Nah, kalian kan tahu, zat itu kan berdasarkan fase zatnya dibedain menjadi 3, yaitu zat fase padat, cair, dan gas. Nah, dari ketiga fase ini yang merupakan zat fluida atau zat aliran adalah cair dan gas. Kenapa bisa kayak gitu? Padat bisa mengalir nggak? Zat padat. Nih, handphone ini bisa mengalir nggak? Nggak bisa. Enggak, karena partikelnya terlalu rapat. Jadi dia tidak bisa mengalir. Beda sama cair dan gas. Jadi zat yang dapat mengalir diakibatkan oleh partikel ya, antar partikelnya itu tidak terlalu rapat seperti padat. Nah, itu zat dapat yang mengalir. Nah, berarti yang didefinisikan sebagai fluida jadi adalah zat cair dan gas. Jadi pembahasan kita pada bab yang kali ini pembahasannya itu ya besaran-besaran fisika yang berhubungan tentang pada zat cair dan gas. Ya, kalau zat cair paham lah ya, zat cair kan dapat mengalir kayak air, terus apalagi zat cair kan banyak, raksa, minyak, itu kan dapat mengalir, ya kan, makanya disebut fluida atau aliran. Sedangkan gas itu juga dapat mengalir, contohnya tuh udara kan, angin, itu kan dapat mengalir. Nah, terus berdasarkan sifatnya nanti fluida ini dibedakan menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Bedanya apa? Nah, dari kata dasarnya aja statis. Statis itu artinya diam. Nah, jadi di fluida statis ini ya mempelajari fenomena fluida pada keadaan diam. Ya, ketika fluidanya ini, zat cairnya ini atau gasnya belum bergerak. Ya, misalnya kayak apa namanya? Air di dalam gelas, atau misalnya laut yang tenang. Nah, itu kan zat air si zat cairnya itu belum bergerak. Nah, beda sama fluida dinamis. Fluida dinamis ini nanti kita akan belajar ya, tinjauannya ini fluidanya atau zat cairnya ini sudah bergerak. Nah, kalau sudah bergerak nanti kita mempelajari adanya namanya aliran fluida atau debit air. Ya, nanti mempelajari tentang debit air, terus kecepatan angin, kecepatan fluida. Nah, itu dipelajari di fluida dinamis atau bergerak. Nah, kalau di buku sebenarnya fluida statis sama fluida dinamis ini dipisah. Ya, beda bab. Nah, tapi karena untuk mempersingkat dan untuk memudahkan belajarnya juga, fluidanya nanti saya gabung jadi satu bab, yaitu ngebahas tentang fluida, baik itu statis maupun dinamis. Sampai sini ada pertanyaan? Ini baru ke definisi fluida ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang zat cair atau gas. Ya, kalau zat cair biasanya yang dipelajari itu nanti air, sedangkan gas itu biasanya nanti udara. Ya, oke. Ada pertanyaan? Mana, Pak? Nggak ada. Oke. Berikutnya kita ke prinsip tekanan hidrostatis atau tekanan pada fluida. Fluida statis ya. Nah, tekanan hidrostatis, jadi kita akan belajar dulu tekanan. Tekanan itu apa? Jadi misalnya gini, ini ada sebuah gelas, ya, berisikan air. Nah, di atas gelasnya ini ada ya
si udara ini menekan permukaan gelas. Jadi tekanan. Ya kayak misalnya tekanan udara. Tekanan udara itu apa? Jadi ketika udara-udara di atas kita itu menekan kita. Itu tekanan udara. Jadi menekan permukaan di bawahnya. Nah, itu disebut prinsip tekanan. Nah, jadi persamaannya atau rumusnya bahwa pressure, ya tekanan pressure, ya equals force, ya divide by area. Jadi gayanya per satuan luas. Nah, di sini kalian tahu gayanya berarti nanti gaya si berat ya volume udaranya. Ya volume udara. Sedangkan A itu area, luas permukaannya. Luas permukaan yang ditekan. Jadi semakin besar tekanannya berarti mengindikasikan tekanan atau gaya berat pada udaranya itu makin besar. Jadi seolah-olah kayak misalnya kalau tekanannya tinggi, seolah-olah di atas kamu itu, di atas kepala kamu itu ditumpuk sama gajah bertonton gitu. Atau ditumpuk truk, itu kalau tekanannya tinggi. Nah, kalau tekanannya makin kecil, berarti nanti beban di atas kamu, ibaratnya, itu makin kurang, makin kecil. Jadi gaya atau bebannya per luas permukaannya. Jadi persamaannya P sama dengan F, force, per area. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan lagi kalau misalnya nanti ya P itu tekanan. Ya, satuan tekanan itu dalam satuan internasionalnya Newton per meter kuadrat atau nama lainnya adalah Pascal. Jadi Newton per meter kuadrat, nama lainnya Pascal. Ini satuan internasionalnya. Nah, ya, jadi kenapa bisa dapatnya Newton per meter kuadrat? Karena dari sini rumusnya. Gaya kan satuannya Newton. Luas itu meter kuadrat, jadi Newton per meter kuadrat. Nama lainnya itu Pascal. Nah, satuan lain yaitu ada namanya ATM. ATM itu apa? Bukan automatic teller mesin, tapi atmosfer. Iya, benar. ATM itu artinya atmosfer. Jadi satu atmosfer adalah tekanan pada atmosfer. Nah, pada atmosfer itu acuannya di mana? Tekanan pada permukaan laut. Jadi kalau di permukaan laut, tekanannya adalah 1 atmosfer. Nah, tekanan udara, kalau semakin ke atas, tekanannya akan makin berkurang. Sedangkan makin ke bawah, nanti ke laut, tekanannya akan makin besar. Oke? Nah, dari sini nanti ya, 1 atmosfer itu di atas permukaan laut. Nah, berapakah 1 atmosfer? 1 atmosfer nilainya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau supaya mempermudah, saya biasanya 0,1-nya nggak saya pakai. Karena angkanya terlalu kecil. Jadi saya buletin aja jadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ada pertanyaan? 1 kali 10 pangkat 5 itu berapa sih? Berarti kan 1, nolnya ada 5, berarti 100.000 Pascal. Ini 1 ATM. Nah, satuan lain dari tekanan selain atmosfer ada yang namanya sentimeter air raksa atau sentimeter Hg, ya hidrogenon. Nah, kalian tahu raksa kan? Nah, raksa, ya, jadi nanti di sini menggunakan barometer atau pengukur tekanan. Raksa kalau misalnya di barometer raksa, kalau misalnya ini kan barometer, nah ini berisi raksa. Nanti kalau misalnya dia di tekanan udara luar di atmosfer, dia akan tingginya sebesar 76 cm. Nah, inilah yang alasan mengapa 1 atmosfer sama dengan 76 cm raksa atau 760 mm raksa. Oke, ini 760 mm.
Kalau dalam sentimeter 76 cm raksa. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan boleh ditulis dulu atau di screenshot. Kalau sudah bilang ya. Pak, udah Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau tadi kan prinsipnya bahwa persamaan tekanan sama dengan ini tekanan secara umum ya, gaya persatuan luas. Nah, kalau di mungkin kalian kalau ada yang masih ingat, rumus ini, persamaan ini sama kayak persamaan tegangan kalau di elastisitas. Jadi kalau di zat padat itu istilahnya namanya tegangan atau stres ya. Tapi kalau di zat cair atau gas pada fluida itu istilahnya adalah pressure, tekanan. Lanjut. Nah, kalau misalnya tekanan hidrostatisnya atau tekanan pada zat cairnya itu disebut tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatisnya nanti akan seperti, bentar, kok ini agak bermasalah. Bentar ya, bentar. Oke, nah sekarang tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis, jadi misalnya gini nih. Ini saya gambarin lagi deh. Ya, misalnya di sini ada di dalam kolam renang ada 2 orang nih. Yang pertama ada si Fajar. Terus yang kedua di sini ada si siapa yang ada di sini? Misalnya ada Berna, jangan Berna cewek nggak boleh. Siapa sih? Ferdi. Nah, ada Ferdi nih di atas. Nah, kira-kira tekanannya ini lebih besar yang mana? Si Fajar atau Ferdi? Ya, pertanyaan saya itu. Kira-kira lebih tekanan airnya lebih besar yang mana? Fajar atau Ferdi? Ayo dijawab, siapa? Fajar. Kenapa Jar? Kenapa Fajar lebih tinggi Jar? Kenapa tekanannya lebih besar? Dia kan lebih ke bawah Pak. Jadi tekanan airnya. Jadi ibaratnya gini nih. Iya. Ibaratnya gini nih. Ya. Alasannya memang karena lebih ke bawah ke dalam. Jadi ibaratnya kalau si Ferdi, lihat nih. Dia kan saya bilang tekanan itu ya gaya yang diberikan. Jadi volume si airnya yang di atasnya ibaratnya.
si Ferdi nahan dengan volume segini nih. Ya volume airnya cuma segini. Sedangkan si Fajar nahan berat airnya lebih besar. Jadi volume airnya lebih besar, berat airnya segini. Paham nggak? Ya airnya lebih gede kan, lebih banyak si Fajar karena dia lebih dalam. Nah, dia harus nahan berat air yang di atasnya. Nah, kenapa itu tekanannya makin besar? Sedangkan kalau si Ferdi, ya berat air yang dia beban, yang dia tanggung, ya, beban yang dia tanggung itu sedikit dibandingkan Fajar. Fajar itu beban hidupnya, beban airnya itu lebih banyak, bukan beban hidup ya, beban air. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, di sini dipengaruhi sama kedalaman H. Nah, berarti nanti persamaan. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Halo? Enggak. Oke. Nah, berarti persamaan tekanan hidrostatisnya bahwa Pak. Kenapa? Kamu ngomong yang jelas. Kenapa? Halo? Udah. Nah, berarti tekanan hidrostatis pH. pH ini pressure of hydrostatic ya. Bukan pH di kimia. Nah, pH di sini ya pressure of hydrostaticnya sama dengan Rho. Rho itu apa? Massa jenis fluida. Ya, massa jenis fluida. Nanti satuan dari Rho itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Karena persamaan Rho sama dengan massa dibagi volume. Ya, jadi M per V. Nah, itu Rho-nya. Di sini massa jenis fluidanya. Jadi tergantung zat cairnya. Kalau air, nanti massa jenis air itu sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3 atau 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, G itu gravitasi, hanya kedalaman air. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau misalnya kedalaman itu diukur dari mana? Dari permukaan air. Ya, jadi kalian kalau waktu di SMP pernah ingat nggak soal kayak gini, soal yang ada ikannya? Ada yang gambar ikan. Ingat nggak? Nah, kalau yang masih ingat, kalau ada gambar ikannya, nah, kan misalnya di sini tinggi air dari dasar itu 1 meter. Sedangkan tinggi ikan ke dasar 0,6. Nah, yang diambil itu jangan 0,6, tapi yang 0,4. 0,4 dari mana? 1 dikurang 0,6. Nah, kenapa 0,4? Karena yang diambil dari permukaan airnya. Dari atas, bukan dari bawah. Paham nggak? Jadi H di sini adalah kedalaman air. Jadi diukurnya dari permukaan air ke bawah. Ada pertanyaan sampai sini? Ingat Buyul. Ingat yang harus istighfar siapa ya? Gua kan tadi diet. Lo kan nyalahin gue nggak diet. Iya, Setan. Gue nggak diet. Pak, berisik, Pak. Bu Yulia. Bu Yulia. Bu Yulia. Kata anak-anaknya berisik. Oh gitu. Iya. Kata Fajar yang bilang, katanya berisik gitu. Saya lagi ngomong Pak Dimas ngajar. Soalnya Pak Dimas saya lagi ngomong. Lagi belajar, Bu. Lagi belajar, Bu, katanya. Kalau kata Bu sih salah sendiri, ngomong ngajar. Udah. Yang ini udah belum? Yang pH, yang tekanan hidrostatis. Rho G kali H. Ya.
Pasti ada beberapa yang masih ingat persamaan ini. Ini pada zat cair ya. Ini pH itu pada zat cair. Jadi Rho kali G kali H. Ini Alvarel udah setengah jam baru join, saya deny aja lah. Ini Mbak Alvarel setengah jam baru join, aku deny ya. Aku reject aja. Sembarangan udah setengah jam lebih baru masuk. Kalau telatnya 5 menit masih saya maklumin, telatnya setengah jam. Apa? Masih. Kenapa? Mau saya SS screenshot. Oke. Udah, Pak. Udah, oke. Nah, tadi tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair ya atau fluidanya. Gas bisa nggak Pak? Bisa. Tapi biasanya nanti kalau gas itu dalam atmosfer itu tekanan udara. Nah, kalau tekanan zat cair itu tekanan hidrostatis. Oke, itu pada zat cair. Nah, sedangkan di yang kedua ada yang disebut tekanan absolut atau tekanan mutlak. Nah, tekanan absolut ini bedanya apa? Kalau tekanan zat cair yang diperhitungkan hanya zat cairnya aja. Ini misal gambarnya gambar lautan ya. Ini ada ikan-ikannya, ada terumbu karang. Nah, kalau ini ke dalam si zat cairnya. Nah, kalau misalnya tekanan hidrostatis yang diperhitungkan adalah hidronya, airnya saja, tanpa memperhitungkan tekanan udara luar, tekanan atmosfernya. Padahal di sini ada tekanan atmosfer kan, si udaranya. Nah, makanya kalau tekanan absolut itu adalah tekanan udara luar P0 atau PO ditambah pH, ya, tekanan hidrostatis. Jadi P0 tekanan udara luar yang di luar ditambah tekanan hidrostatis. Nah, jadi karena tadi pH itu Rho GH, berarti nanti dijabarinnya tekanan mutlak sama dengan tekanan udara luar ditambah Rho kali G kali H. Nah, tekanan udara luar itu biasanya nilainya 1 atmosfer atau nilainya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 100.000 Pascal. Gitu. Ada pertanyaan mengenai tekanan mutlak? Jadi tekanan mutlak itu jumlah dari tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini bayi mama bukan sih? Iya. Mas, gue nyari di YouTube nggak ada dah. Di YouTube, inilah berapa Iya.
Udah selesai? Nanti mau taruh komputer. Di sini. Tiga. Udah selesai? Iya. Iya nanti ada yang nambah lagi soalnya. Sudah selesai. Halo? Halo? Halo, cek 1 2 3. Udah, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita ke satu soal. Jadi misalnya jika tekanan udara luar 1 atmosfer, nah hitunglah tekanan mutlak pada laut, ya sebuah laut yang kedalamannya 20 meter. Ya, pada laut yang kedalamannya 20 meter. Nah, berarti di sini tekanan mutlak sama dengan tekanan udara luar ditambah rho kali G kali A kali H. Nah, karena massa jenis air itu 1000 yang saya bilang, berarti nanti di sini rho-nya diganti 1000. Sedangkan tekanan udara luar, ya itu saya bilang 1 kali 10 pangkat 5 atau 100.000. Berarti ini diganti 100.000 nih. Kelihatan nggak 100 ribunya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, 100.000 ditambah rho-nya kan 1000 karena air. Kalau minyak nanti beda lagi. Nah, dikali 10, dikali 20. Nah, berarti nanti di sini 100.000 ditambah 200.000. Berarti berapa? 300.000. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah 300.000 kali 10 pangkat 300.000 Pascal. Atau kalau dalam perpangkatan berarti 3 kali 10 pangkat 5. Di sini hanya kan 20 meter, berarti kedalamannya 20 meter. Gravitasinya 10. Ada pertanyaan? Pokoknya dingin. Pak. Jar. Itu yang 100.000 apaan, Pak? 100.000 itu tekanan udara luar. Tadi kan saya bilang tekanan udara luar kan 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal yang ini nih. Jadi 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi sama dengan 100.000. Kan nolnya ada 5. Kalau di setiap soal pasti 100.000, Pak? Atau soalnya kan yang biasanya kan yang benar itu 1,01. Ya, jadi 101.000. Nah, tapi biasanya kalau saya buat perhitungan biar nggak ribet jadi 1 atau 100.000 gitu. 1 kali 10 atau 100.000. Oke? Oke, Pak. Nanti kita satu lagi yang terakhir yaitu tentang bejana berhubungan, prinsip pada pipa U, tekanan hidrostatis pada pipa U. Jadi satu materi lagi buat hari ini. Apa? Kalau buat rho air itu 1000, Pak. Iya. Massa jenis air itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Oke, Pak. Itu massa jenis air. Kalau minyak biasanya 800-an. Jadi minyak kan dia massa jenisnya lebih ringan. Jadi itu nanti itu di prinsip Archimedes sih. Kenapa yang massa jenisnya lebih ringan dia bakal melayang gitu, bakal mengapung. Kenapa yang massa jenisnya lebih berat dia bakal tenggelam. Kayak air sama minyak kalau dicampur kan nggak pernah bersama kan? Ya nggak? Ya. Air dan minyak kalau dicampur pasti minyaknya ke atas. Kenapa ke atas? Karena massa jenis minyak lebih ringan, sedangkan air lebih berat. Jadi yang berat kan pasti di bawah, yang ringan di atas. Oke? Prinsipnya seperti itu. Udah yang ini? Udah, Pak. Oke, satu lagi buat hari ini kita ke tekanan hidrostatis pada pipa U.
Pipa U berarti bentuknya kayak huruf U ya. Ini. Nah, kalau di pipa U ini berarti misalnya awalnya ada saya masukin air nih. Pas saya masukin air, berarti kan tinggi di sini bakal sama dengan tinggi yang ini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya. Nah, terus setelah ini saya ternyata setelah airnya dimasukkan, saya masukin lagi minyak. Nah, pas minyaknya masuk, dia bakal ngedorong airnya ke gini. Dia bakal naik gini, terus minyaknya bakal di atas. Ya, kenapa minyaknya di atas? Karena massa jenisnya lebih ringan. Nah, berarti ini misalnya minyaknya atau zat cair yang kedua. Ini misalnya minyak, ini air. Nah, prinsip tekanan hidrostatis pada satu titik yang sama atau kedalaman yang sama dia bakal sama. Jadi ini di batas antara minyak dan air, kalian tarik garis lurus. Set ke sini. Ke bagian airnya. Nah, berarti dari atas minyak ke bagian perbatasan minyak dan air, ini disebut tinggi minyak atau H1. Sedangkan dari air, atas air ke titik yang ini tadi, ini H2. Oke. Nah, prinsipnya bahwa tekanan hidrostatis si minyak bakal sama dengan tekanan hidrostatis air. Ya, jadi tekanan hidrostatis minyak bakal sama dengan tekanan hidrostatis di air. Ya, tekanan hidrostatis persamaannya apa? Tekanan hidrostatis. pH tekanan hidrostatis tadi rumusnya apa? Halo. Rho kali G kali H. Kalau tekanan hidrostatis minyak berarti rho-nya rho minyak kali H-nya G-nya sama, H-nya H minyak. Ya, di sini berarti tinggi minyak nih HM. Ini tinggi air HA. Nah, sedangkan kalau tekanan hidrostatis air berarti rho air dikali gravitasi kali tinggi airnya. Nah, berarti sini nanti rho minyak dikali G kali H minyak sama dengan rho air kali G kali H air. Ini persamaan atau G-nya nanti bisa dicoret. Kalau mau dicoret boleh, nggak usah juga nggak apa-apa. Ini persamaan tekanan hidrostatis pada zat cair pada pipa U. Ya, di pipa U. Ada pertanyaan? Nanti kita ke contoh soal yang terakhir yang ini. Oke, contohnya gini. Contoh soalnya, ini pipa U. Ya, misalnya di sini air sama minyak ya, yang gampang aja. Nah, misalnya tinggi minyaknya, H minyak. Nah, di sini misalnya minyak adalah 12 cm. Nah, berapakah ketinggian air? Nah, berapakah ketinggian air? Nah, berarti berapakah H air? Kalau rho air itu 1000. Kalau rho minyak adalah 800. Berapakah H air?
Anaknya madam mah udah. Siapa namanya? Siapa tinggi pokoknya. Lah itu dibilang ya lah. Udah? Ini berapa? Ayo kerjain. Ayo dikerjain dulu. Lu kerjain. Iya. Kan roh airnya. Kenapa Birna? Itu diubah nggak sih, Pak? Maksudnya kan sentimeter diubah ke meter nggak? Nggak usah. Kalau kayak gini, ini kan perbandingan ya. Jadi yang sentimeter nggak usah dijadiin meter juga nggak apa-apa. Tapi nanti tinggi airnya satuannya sentimeter. Ini nggak usah. Jadi kan tetap bakal tekanan hidrostatis pada minyak bakal sama dengan tekanan hidrostatis pada air. Ya, ini M itu minyak. Nah, berarti kan di sini rho minyak kali gravitasi kali H minyak, rho air kali gravitasi kali H air. Nah, gravitasinya kan kita coret bisa. Rho minyak berapa? 800. 800 dikali tinggi minyak Oh, tinggi minyak. 12. 12. Nitip-nitip. Rho air. Lagi ngajar bentar. 1000. Rho air 1000. 1000. Tinggi air yang dicari kan. Cari. Nah, berarti di situ nanti 800 kali 12. 9.000 900 9.000 9.000 9.600. 600 sama dengan 1000 kali H air. Nah, berarti H air sama dengan 9.600 kali 1000. Berapa? 96 ya, Pak? 9,6 cm. 9,6. Jadi tinggi minyaknya, tinggi airnya adalah 9,6 cm. Tapi udah keinjek-injek tau Mbak. Ya Allah. Dimas, apa sih yang tadi injek-injek nih? Tuh. Ya Allah. Kusut banget. Kusut banget. Iya dia kayak Udah? Ada pertanyaan nggak? Oh, Yang pada berarti pipa U. berarti nggak usah pakai gravitasi, langsung dicoret aja. Iya. Kalau kamu pakai gravitasi nanti hasilnya sama. Oke. Hasilnya Kenapa? nggak ada tadi. Oke. Kasih, Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Udah ya, di jam 11 juga soalnya. Iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, untuk sekretaris dicek lagi siapa yang ada dan yang nggak ada. Yang ada aja deh. Cek lagi yang ada siapa. Nanti tolong kirim ke saya sama kirim ke Bu Yulia. Katanya tadi Bu Yulia katanya minta. Oke, nanti dicek lagi siapa yang ada, siapa yang nggak ada. Iya, Pak. Oke. Udah, sekretaris? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan materi kita lanjutin tentang prinsip Pascal dan hukum Archimedes ya.
kita masih ngebahas tentang fluida, tentang prinsip Pascal dan hukum Archimedes. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, makasih semuanya.